Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Pada saat hari ini kita semua masih diberikan umur panjang. Allah masih memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Semoga amaliyah ibadah kita, terutama ibadah puasa kita pada hari yang ke-9 ini, semoga Allah terima seluruh amaliyah ibadah puasa kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya, mendapat syafa'atul udma di yaumil qiyamah. Sahabat online dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada hari ini adalah hikmah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah hai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah. Saya yakin kita semua adalah cinta kepada Allah sebagai sang Khalik kita. Kita cinta kepada Allah karena Allah adalah Rabb kita. Kita cinta kepada Allah karena Allah pun menyayangi kita. Ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka hendaklah kita mengikutinya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena antara Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu paket yang betul-betul harus kita yakini, dan memang ini adalah tertera ketika kita penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini yang disebut dengan syahadatut tauhid, kesaksian kita kepada Sang Maha Satu Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kesaksian kita kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Maka kedua keyakinan ini tidak boleh terpisahkan dan harus ada dalam diri kita. Yang kedua ini adalah disebut dengan syahadatun Nabi, kesaksian kita kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Maka dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31 tadi, ketika kita cinta kepada Allah, maka kita fattabi'uni, kita harus mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah diutus oleh Allah sebagai rasul dan menjadi uswah bagi kita. Dalam ayat lain Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah implementasi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, implementasi daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah maka harus dicontoh, dan kita pun harus mengikuti sebagai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang harus kita mencontohnya beliau, yang harus dijadikan beliau ada sebagai uswah, sebagai suri tauladan. Terutama dalam bidang ibadah, kita beribadah harus mempunyai dasar hukumnya. Selain Al-Quranul Karim adalah Al-Hadis, adalah merupakan sunnah Rasul yang merupakan penjelasan, yang menjelaskan daripada ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Maka Al-Quran dan sunnah adalah merupakan sumber hukum bagi umat Islam. Apa yang dilakukan oleh Rasul, baik melalui perkataan, baik melalui perbuatan, dan bahkan ketetapan Rasul, itu adalah menjadi sumber hukum yang menjadi sunnah yang harus kita contoh dan harus kita lakukan. Dari mulai beribadah, bagaimana Rasul beribadah, maka kita contoh. Ketika sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana Rasul sholat. Ikuti apa yang tata cara yang dilakukan oleh Rasul, walaupun kita tidak melihat Rasul sholat, tapi para sahabat melihatnya, maka dituangkan dalam sebuah hadis. Kita bisa membacanya hadis tersebut, kita bisa mengamalkannya hadis tersebut, seperti kita melihat baginda Rasul, mencontoh Rasul ketika kita sholat. Begitu juga bagaimana ketika Rasul makan. Ketika Rasul makan, biasakan kita sebelum makan membaca bismillah. Kemudian kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan, makan harus duduk, minum harus duduk. Tapi apa yang terjadi saat sekarang ini, banyak yang sudah melanggar daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak tokoh agama, tokoh masyarakat ketika mengadakan walimatun nikah, karena ketika mengadakan pesta, apalagi di gedung, mereka tidak menghiraukan sunnah Rasul, banyak mereka makan dan minum berdiri. Ini adalah melanggar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah merupakan bentuk cinta kepada Allah dengan kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terjadi cinta kepada Allah tapi kita tidak mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga bagaimana Rasul ketika tidur. Rasul tidur menghadap ke kiblat, kemudian selalu dalam keadaan berwudu. Banyak sekali hal-hal dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW, histori sejarah Rasulullah, yang merupakan hal yang mesti dicontoh dan kita ikuti. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita taati, tunduk, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa yang Allah akan berikan? Yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Subhanallah. Cinta kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, jalankan sunnah-sunnah Rasulullah, maka yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Inilah manfaat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, maka jadikanlah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. Ketika kita menjadikan Rasulullah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain, maka ini akan mendapatkan bagi kita halawatul iman, akan mendapatkan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. Tentunya dengan cara kita senantiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mari kita buktikan cinta kita kepada Allah dengan kita mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita lakukan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, maka kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, maka apapun yang kita minta kepada Allah, apapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah Allah akan mengabulkan daripada permintaan kita. Bahkan ketika kita cinta kepada Allah, tanpa diminta pun Allah akan cukupkan kita semua. Contoh, ketika kita sudah menikah kemudian mengidamkan seorang anak, maka ketika anak sebelum anak pun lahir, anak masih dalam perut seorang ibu, karena kita cinta kepada seorang bayi, cinta kepada anak kita, walaupun anak kita tidak pernah meminta kepada kita, kita belikan bajunya, persiapkan segala macamnya, semuanya, karena itu adalah kita bentuk cinta kepada anak kita. Begitu juga ketika Allah sudah mencintai kita, ketika kita mencintai Allah, Allah Maha Penyayangnya mencintai kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka apapun yang kita minta, sebelum apapun yang kita inginkan, Allah akan cukupkan kita semua. Oleh karena itu, yuk kita cintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. Jadikan sarana cinta dengan sesama manusia sebagai sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang tulus dan ikhlas mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan mencintai Allah dan Rasulnya, yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kita. Kalau Allah mengampuni dosa kita, yakinlah segala permohonan kita, segala hajat-hajat kita, Allah akan kabulkan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Apabila ada benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu salah, itu adalah lahir daripada kebodohan saya sendiri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.